Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @jessiprayogo1 atau yang biasa kita panggil Cerita Emak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pocong Keluarga Pak Budi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sesekali bahas tentang pocong gak apa-apa lah. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu nih sama narasumber kita yang bernama Mas Gali. Mas Gali ini membagikan kisah yang konon sampai sekarang masih begitu melegenda di daerahnya. Kalau dulu eksistensinya berupa teror, tapi kini sudah agak kalem dan hanya berupa penampakan yang masih kerap menampakkan diri secara random kepada para warga di daerah tempat tinggal Mas Gali. Apa sih teror atau penampakan yang menghantui warga sekitar? Orang-orang membeli julukan teror tersebut dengan nama teror pocong Pak Budi. Salah satu kota di Jawa Timur, tepatnya di wilayah tempat tinggal Mas Gali, terdapat sebuah penampakan sosok pocong yang sangat sulit sekali dihilangkan. Seolah sosok ini arwahnya memang ingin menetap di wilayah tersebut. Karena semasa hidupnya beliau juga merupakan salah satu warga di wilayah yang sama dengan tempat tinggal Mas Gali. Semakin dicoba untuk dipindahkan, membuat sosok ini semakin kerap menghantui orang-orang secara random. Seakan sosok ini marah dan tidak terima arwahnya diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Akhirnya warga mulai terbiasa dan sampai saat ini mereka hidup berdampingan satu sama lain. Memang yang namanya sosok hantu apalagi pocong tidak menutup kemungkinan membuat kita lari terbirit-birit. Sosok ini memang tidak melakukan kontak fisik, akan tetapi sosok ini justru menampakkan diri dengan tiba-tiba. Entah itu di samping seseorang, di belakang, ataupun pas di depan wajah. Seperti sedang memamerkan wajahnya yang rusak di depan orang yang tidak sengaja bertemu dengannya. Bayangkan, jika malam-malam kalian tidak sengaja lewat, lalu ditampakin sosok pocong ini pas di depan wajah kalian, gimana rasanya? Rasanya pasti sangat mantap. Lanjut. Lalu bagaimana asal-muasal sosok ini sampai bisa menghantui warga sekitar? Apa yang menjadi penyebab akan kematiannya? Lantas urusan dunia apa yang membuat arwahnya belum bisa tenang? Mari kita dalami bersama-sama cerita mengenai sosok Pak Budi. Budi Sujatmiko adalah seorang kepala keluarga sekaligus seorang bapak dari 2 anak perempuan. Istrinya bernama Auliayani dan kedua anak perempuannya bernama Neta dan Neti. Kedua anak perempuan Pak Budi adalah anak kembar. Keseharian Pak Budi adalah berjualan bakso keliling dari satu gang ke gang yang lain. Awalnya beliau bukan berjualan bakso, melainkan berjualan mie ayam. Berhubung sedikit sekali peminatnya, makanya Pak Budi beralih profesi sebagai tukang bakso. Sedangkan Bu Aulia bekerja sebagai buruh cuci para tetangganya. Kadang upah yang diterima Bu Aulia tidak tentu, tergantung keikhlasan yang memakai jasanya. Bahkan Bu Aulia pernah hanya dibayar menggunakan lauk pauk. Bagi beliau itu sudah lebih dari cukup, asal kedua anaknya bisa makan. Keluarga kecil ini hidup rukun dan damai di sebuah rumah kecil peninggalan mendiang orang tua Pak Budi. Pak Budi sendiri adalah anak tunggal. Jadi selepas kematian kedua orang tuanya, Pak Budi hidup seorang diri sebelum akhirnya bertemu sang istri. Meski hidup dengan banyak sekali kekurangan secara finansial, lantas tidak membuat keluarga ini terdengar cekcok. Benar-benar contoh keluarga yang harmonis. Suatu hari ada seorang rentenir yang menagih hutang ke rumah Pak Budi. Rentenir ini bilang kalau Pak Budi sudah menunggak angsuran 3 kali
dan bahkan bunganya jadi berlipat ganda. Alasan Pak Budi sendiri belum bisa membayar angsuran lantaran uang tabungannya belum cukup untuk membayar bunga. Padahal kalau tidak membayar pokoknya saja, uang yang beliau kumpulkan cukup. Tapi ya itu, tadi bunganya terlalu besar. Pak Budi juga terpaksa berurusan dengan rentenir ini, soalnya beliau kebingungan harus cari modal kemana lagi untuk jualan. Dengan sangat kasar, para rentenir ini mengambil uang itu dan tetap menekan Pak Budi untuk segera membayar bunganya. Pak Budi tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan bunganya setiap hari semakin membengkak. Tapi hal itu tidak menyurutkan tekad Pak Budi untuk terus berjualan, agar bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya dan sisanya untuk beliau membayar bunga rentenir yang kian melejit. Belum lagi anak-anak Pak Budi yang sebentar lagi keduanya mau masuk TK. Bertambah kian berat perjuangannya. Tetapi hal itu tidak membuat beliau mengeluh. Beliau selalu nampak tegar dan kuat di depan istri juga anak-anaknya. Sama sekali tidak nampak kegelisahan sedikit pun, padahal bebannya begitu berat. Hingga di tahun 2004, terjadilah sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka oleh warga setempat. Jangankan warga, mungkin Pak Budi dan keluarga juga tidak akan mengira kalau akan menerima peristiwa itu dalam hidup mereka. Hari itu menjadi mimpi buruk untuk keluarga Pak Budi. Menjadi hari yang banjir dengan air mata, awal dari segala kengerian yang terjadi. Karena di hari itu, keluarga Pak Budi dibunuh oleh seseorang yang mungkin adalah suruhan rentenir tempat Pak Budi terlibat hutang. Tidak ada yang tahu bagaimana pastinya mereka membunuh keluarga ini. Tapi ada satu orang yang menjadi saksi hidup di saat Pak Budi dibunuh oleh orang ini pas di halaman rumahnya sendiri. Saking traumanya melihat kejadian itu, orang yang satu-satunya menyaksikan dengan jelas bagaimana kepala Pak Budi itu ditebas dengan begitu teganya, kini menjadi gila. Orang ini kita sebut saja namanya Mas Fandi. Mas Fandi pagi itu ceritanya mau pergi ke surau atau musola di daerah sekitar. Dari rumahnya untuk menuju ke musola, memang harus melintasi depan rumah Pak Budi. Setiap harinya Mas Fandi memang seperti itu. Dia akan rutin pergi ke musola untuk mengumandangkan azan. Makanya pagi-pagi buta Mas Fandi sudah pergi ke surau dan selalu seorang diri. Waktu itu saat langkah kakinya hendak melewati depan rumah Pak Budi, dia mendengar ramai sekali suara orang yang sedang beradu debat. Akhirnya dia berhenti dan mengintip dari sela-sela pohon pisang yang tidak jauh dari rumah Pak Budi. Di situ Mas Fandi melihat dengan jelas kalau ada seorang pria tinggi besar sedang mencengkeram kerah baju Pak Budi dengan marah-marah. Lalu perdebatan itu semakin lama seperti tidak menemukan solusi, dan nada bicara pria ini kian meninggi. Mas Fandi tidak kenal dengan pria ini, tapi dia hafal betul dengan perawakan tubuhnya. Gak lama kemudian keluar dua pria dengan badan yang tidak kalah kekar dari dalam rumah Pak Budi. Tapi dua pria ini keluar dengan bersimbah darah sambil membawa sebuah pedang panjang. Bisa digambarkan samurai atau golok, bentuknya panjang dan berwarna merah darah. Mata Mas Fandi terbelalak dan dia mulai bertanya-tanya. Dua pria itu berdarah, sampai seperti itu kenapa? Mas Fandi melihat Pak Budi menangis histeris sambil memohon ampun dan minta untuk tidak dibunuh. Pak Budi juga bilang kalau beliau meminta waktu lagi untuk melunasi bunganya. Sedangkan Mas Fandi yang nggak tahu apa-apa melihat semua itu jelas kebingungan. Kemudian tanpa ABC, salah seorang di antara tiga pria itu mengangkat pedang panjang tersebut, lalu menghunuskan ke leher Pak Budi yang sedang menunduk memohon ampun di depan salah seorang yang lain. Dan ya, tidak pakai menunggu lama kepala Pak Budi terpisah dari tubuhnya. Tubuh Pak Budi langsung jatuh ke tanah bersimbah darah, dan detik itu juga Pak Budi meninggal dunia. Mas Fandi yang melihat kejadian itu spontan teriak, dan teriakannya terdengar oleh tiga pria ini. Tiga pria ini nampak seperti terkejut dan lari ke arahnya. Buru-buru Mas Fandi berlari sejauh mungkin untuk menghindari tiga pria ini. Tapi tiga pria ini masih mengejarnya.
Beruntung dia bisa menghindar dan masuk kembali ke dalam rumahnya. Bahkan tanpa disangka-sangka, 3 pria ini melewati rumahnya dan dia mengintip sedikit dari balik jendela. Beruntungnya, 3 pria ini tidak menyadari ke arah rumahnya dan pergi menjauh. Mas Fandi langsung membangunkan ibu bapaknya untuk menceritakan semuanya. Dia juga bilang tidak berani ke surau lagi semenjak kejadian itu. Ibunya mencoba untuk menenangkannya agar tidak menimbulkan suara. Takutnya 3 pembunuh itu masih ada di sekitar rumahnya. Akan tetapi semakin lama kondisi mental Mas Fandi semakin buruk. Dia sering ketakutan sendiri di dalam kamarnya. Dia juga tidak lagi berangkat kerja dan bahkan menjaga jarak dengan keluarganya. Sampai bapaknya membawakan dokter untuk mengobatinya, tapi Mas Fandi menolak. Dia tidak ingin bertemu dengan siapapun, dan sampai detik ini, Mas Fandi masih dengan keadaannya saat terakhir melihat kejadian itu. Selesai dengan Mas Fandi, kita beralih kembali ke Pak Budi. Berhubung Mas Fandi hari itu tidak mengumandangkan azan dan diganti oleh warga yang rumahnya pas di samping musola. Setelah semua warga selesai sholat subuh, semuanya berbondong-bondong ke rumah Mas Fandi. Karena nggak biasanya Mas Fandi seperti ini. Takutnya Mas Fandi sakit. Begitu mereka melintas di depan rumah Pak Budi, salah satu orang tidak sengaja menengok ke rumah Pak Budi. Karena di hari yang sama, Pak Budi juga tidak nampak hadir sholat subuh berjamaah. Pas orang ini melihat, beliau langsung teriak, manakala melihat tubuh Pak Budi sudah dalam keadaan tergeletak di atas tanah dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya. Teriakan orang ini mengagetkan orang-orang yang lain. Mereka lupa dengan Mas Fandi dan berbondong-bondong menghampiri jasad Pak Budi. Lalu yang lain melihat ada banyak sekali darah yang berceceran dan mengarah ke arah dalam rumah Pak Budi. Saat warga yang lain mengikuti ceceran darah itu, mereka melihat istri dan 2 anak Pak Budi sudah meninggal dunia dengan kondisi yang begitu sadis. Keluarga ini meninggal dibunuh oleh seseorang yang entah siapa. Jasad Bu Aulia tergeletak di ruang tamu dengan kondisi perut yang ditusuk-tusuk, dan ada sebuah pisau yang tertancap di mata kanannya. 2 anak kembar Pak Budi meninggal ditusuk pisau di bagian dada dan perutnya. Lalu kedua jasad ini ditumpuk menjadi satu dan diletakkan di atas meja makan. Darah terciprat hampir di seluruh dinding rumah Pak Budi. 2 kamar Pak Budi nampak berantakan, seolah ada seseorang yang dengan sengaja membuat isi kamar itu menjadi berantakan, atau bisa juga sedang mencari sesuatu. Kalaupun itu maling, rasanya sangat janggal. Secara tidak ada benda berharga yang ada di rumah Pak Budi. Lantas apa yang mau dicuri? Warga lalu menutup keempat jenazah ini dengan kain sampai menunggu polisi datang ke TKP. Karena sudah ada yang menghubungi polisi dari telepon koin yang ada di sekitar sana. Sedangkan ada nih 2 orang yang menyadari kalau darah itu juga mengarah ke sebuah tempat. Jadi selain ada di rumah Pak Budi, darah yang diduga sama juga nampak berceceran di jalan-jalan. 2 orang ini akhirnya mencoba mengikuti kemana berhentinya tetesan darah tersebut sambil membawa potongan dahan pohon untuk berjaga-jaga. Semakin mereka mengikuti darah itu, tidak terasa langkah mereka berhenti pas di depan rumah Mas Pandi. Soalnya di depan rumah Mas Pandi ada nampak banyak sekali ceceran darah. Kalau dari tadi bentukannya hanya titik-titik satu garis, tapi pas di depan rumah Mas Pandi ini, titik-titiknya seperti menyebar dan seolah menggambarkan ada orang yang sedang berlumuran darah berdiri tepat di situ. Hebohlah 2 orang ini dan berteriak memanggil nama Mas Pandi. Mereka berpikir kalau jangan-jangan Mas Pandi pembunuhnya. Cuma mereka bingung. Andai iya, terus atas dasar apa? Tidak lama kemudian bapak Mas Fandi keluar, tapi 2 orang ini langsung buru-buru menyerbu dengan berbagai pertanyaan. Bapak Mas Fandi kebingungan dan beliau melihat ke arah darah yang dimaksud. Akhirnya bapak Mas Fandi menenangkan 2 orang ini dan baru menceritakan semuanya. Semua yang dilihat dan dialami oleh Mas Fandi pada saat Pak Budi beserta keluarganya dibunuh dengan sadis oleh seseorang. Bahkan bapak Mas Fandi rela menjadi jaminan kalau anaknya sama sekali tidak terlibat. Justru anaknya adalah saksi satu-satunya.
Kemudian dua orang ini pamit dan kembali ke rumah Pak Budi. Ternyata polisi sudah datang ke TKP. Dua orang ini langsung memberitahu hasil temuannya. Sayangnya pada saat polisi menghampiri Mas Fandi, kondisi psikisnya sudah mulai terganggu dan bahkan seperti orang ketakutan, seperti melihat sesuatu. Akhirnya polisi hanya menerima kesaksian dari kedua orang tua Mas Fandi yang sempat diberitahu oleh Mas Fandi sendiri sebelum pikirannya menjadi stres. Jasad Pak Budi dan keluarganya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Polisi masih melakukan olah TKP agar dapat segera menangkap siapa pelakunya. Sembari mengumpulkan kesaksian tetangga-tetangga sekitar dan bukti-bukti yang tertinggal dari pelaku pembunuhan. Rumah Pak Budi pun diberi pembatas untuk memudahkan polisi melakukan olah TKP. Pasti kalian tanya, apa saat kejadian tetangga-tetangga sekitar nggak ada yang dengar? Masalahnya pada waktu itu juga jarak antara satu rumah dengan rumah yang lain berjauhan. Terpisahkan kebonan atau kalau nggak gitu tegalan kosong nggak bertuan. Tapi kini rumah-rumah di sana sudah menjadi padat penduduk yang kalau ada perlu sama tetangga nggak perlu jalan jauh-jauh. Gang rumah Mas Gali ini modelannya rumah-rumah itu hanya di bagian sisi kanan. Karena sepanjang sisi kiri dari depan gang sampai ke pucuk gang itu hamparan sungai. Jadi rumahnya itu menghadap ke arah sungai semua, paham kan? Sampai detik ini, rumah bekas Pak Budi masih dibiarkan kosong dan terbengkalai. Bahkan gerobak baksonya masih terparkir rapi di depan rumahnya setelah puluhan tahun tidak pernah dipakai. Sebelah kanan rumah Pak Budi kini didirikan balai RT dan sebelah kirinya dibuat semacam posyandu balita maupun lansia untuk RT gang rumah Mas Gali. Rumah Mas Gali sendiri pas di sebelah kirinya posyandu, jadi jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Budi. Serta di pojok gang ini ada lapangan bola yang juga dipergunakan untuk warga satu RW dengan Mas Gali, cuma beda RT. Semoga kalian paham maksudku, insya Allah nanti aku kabarin. Setelah diotopsi, jenazah Pak Budi dan keluarganya dimakamkan sekitar sana. Cuma lokasi pemakamannya itu ada di kampung sebelah lapangan. Sesudah kejadian itu, kengerian mulai menghampiri semua warga di kampung ini, termasuk keluarga Mas Gali. Banyak yang mengaku rumahnya diketok oleh seseorang tepat di tengah malam. Tetapi begitu pintu dibuka, tidak ada tanda-tanda manusia ada di luar rumah mereka. Hanya saja kalau mereka nekat melangkah keluar rumah untuk memastikan, dijamin mereka akan melihat sosok pocong. Pocong itu bukan hanya satu, melainkan ada 4 sosok berdiri dengan segala kengeriannya. Satu pocong dengan mata kanan tertancap pisau berlumuran darah, 2 pocong anak yang tubuh depannya penuh dengan darah, lalu ada 1 pocong tanpa kepala, karena kepalanya ada di bawah, tepat di samping kakinya. 4 pocong inilah yang dipercaya warga adalah arwah Pak Budi dan keluarganya yang gentayangan. 4 pocong ini seperti meminta suatu keadilan atas kematian mereka. Mereka seolah tidak terima diperlakukan seperti itu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya, polisi pun tidak kunjung menemukan titik terang terkait 3 pelaku pembunuhan keluarga Pak Budi. Sedangkan arwah 4 pocong ini terus menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Aktivitas mereka juga terhambat karena takut. Pikiran mereka setiap hari isinya hanya was-was terus, tidak ada hentinya. Suasana kampung semakin hari kian mencekam dan membuat bulu kuduk merinding. Jarang sekali ada warga yang berlalu lalang saat hari sudah malam. Kalaupun ada, mereka akan menghindari akses untuk melewati depan rumah Pak Budi. Bagi warga setempat, rumah yang dulunya penuh dengan gelak tawa anak-anak kini telah berubah menjadi sebuah rumah berhantu. Bahkan epiknya, warga sekitar yang pulang dari sholat subuh berjamaah di musola mengaku mencium aroma bakso yang begitu lezat dari dalam rumah Pak Budi. Persis seperti dulu saat Pak Budi dan keluarganya masih hidup. Mereka selalu menyiapkan dagangannya subuh-subuh. Soalnya pagi harinya Pak Budi harus berkeliling menjajakan jualannya.
Padahal kan rumah Pak Budi sudah lama tidak berpenghuni. Lantas itu aroma bakso dari mana asalnya? Tidak ada satupun warga yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Masih menjadi pertanyaan semua orang yang melintas di depan rumah Pak Budi. Setiap subuh, aroma itu masih sering tercium. Kalau dulu aroma itu membuat orang-orang sekitar menjadi lapar, tapi kini aroma itu menjadi sebuah firasat kurang baik. Teror masih kerap menghantui warga sekitar. Suatu hari ada saudara Mas Gali yang nginap di rumahnya, namanya Mas Danar. Sedangkan di hari itu bertepatan dengan tahlilan 100 harinya meninggalnya keluarga Pak Budi. Semua orang membuat masakan masing-masing dan selepas sholat maghrib dibawa ke musola untuk sajian tahlilan yang bertujuan untuk mengantar arwah keluarga Pak Budi tenang di alamnya. Pada saat itu Mas Danar menolak untuk ikut, sedangkan Mas Gali dan keluarganya pergi semua ke musola. Tinggal Mas Danar seorang diri di rumah Mas Gali. Alasan Mas Danar tidak ikut karena tubuhnya masih terasa pegal-pegal naik kereta api selama perjalanan dari kota ke kota Mas Gali. Ya sudah, keluarga Mas Gali juga tidak mau memaksa, tapi mereka memperingatkan Mas Danar agar tidak keluar rumah. Jika ada yang mengetuk pintu, jangan pernah dibukakan dan menganggap tidak mendengar apa-apa. Atau kalau bisa, langsung masuk kamar dan segera menghubungi Mas Gali. Mas Gali sendiri juga tidak sempat menceritakan karena waktunya sudah mepet. Pergilah Mas Gali dan keluarganya meninggalkan Mas Danar. Awal-awalnya masih fine-fine aja, tapi perut Mas Danar yang tidak baik-baik saja. Mas Danar baru ingat karena dia belum makan malam. Lalu dia pergi ke arah dapur. Ternyata di dapur Mas Gali tidak ada makanan. Ada sih bahan makanan, cuma Mas Danar gak bisa masak. Kecewa, tapi salah dia juga karena tidak segera memberitahu sebelum keluarga Mas Gali pergi. Pikir orang-orang Mas Danar sudah makan di kereta. Untuk menghibur diri, Mas Danar lalu menyalakan TV di ruang tamu. Tiba-tiba dia mendengar suara "Bakso, bakso," disertai dengan ketukan khas tukang bakso. Rianglah Mas Danar, lalu dia mengintip dari jendela, dan memang ada tukang bakso yang berhenti tepat di depan rumah. Buru-buru Mas Danar keluar rumah dan berteriak, "Pak, bentar ya, saya ambil mangkok dulu." Si penjual bakso ini tidak merespon apa-apa dan hanya menganggukkan kepalanya. Langsung tuh Mas Danar ambil satu mangkok dan satu sendok yang ada di dapur. Tidak lupa dia ambil dompetnya yang ada di kamar Mas Gali, dan setelah itu berlari menghampiri tukang bakso itu. Mas Danar bersaksi, sewaktu dia memakai sendalnya, tukang bakso ini sedang menjuali pesanan anak kembar cewek. Waktu dia mendekat, tukang bakso ini bilang, "Ambil sendiri ya Mas, saya mau antar pesanan 2 anak ini." Mas Danar sebenarnya biasa aja lihatnya, cuma tukang bakso dan 2 anak kembar ini penampilannya aneh. Anehnya kenapa? Soalnya tubuh mereka pucat banget. Bukan hanya tubuhnya, tapi juga wajah dan juga bibir mereka. Lalu mereka bertiga mengarah ke sebuah rumah yang gelap banget. Dan Mas Danar bersaksi kalau dia juga melihat ada seorang ibu-ibu yang keluar dari dalam rumah sambil membawa pisau dapur di tangan kanannya. Ibu itu berjalan ke arah 3 orang ini dengan wujud yang sama saja, pucat dan tidak berekspresi sama sekali. Berhubung Mas Danar tamu di situ, ditambah dia juga sedang lapar sekali, dia mengabaikan keanehan tersebut dan mulai menyiapkan pesanannya sendiri. Toh tadi tukang baksonya sudah kasih izin. Mulai itu Mas Danar menyiapkan bihun dan aneka sayuran di dalam mangkoknya. Dia heran lagi karena sayur dan bihunnya dingin sekali, padahal cuaca sekitar saat itu sedang panas-panasnya walau di malam hari. Mencoba untuk berpikir positif, mungkin sudah malam dan jualannya dari siang, kan nanti kalau dikasih kuah jadi hangat. Akhirnya Mas Danar kembali asik dengan segala kreasi di mangkoknya. Kembali dia tuangkan saus, kecap dan sambal sebagai pelengkap. Kini mangkoknya sudah siap untuk dituangkan kuah baksonya. Mas Danar menoleh ke belakang dan dia melihat
kalau rumah yang dia lihat sebelumnya tahu-tahu menjadi gelap juga sepi. Lah, kemana perginya si tukang bakso? Sedangkan perutnya sudah kelaparan. Pikir Mas Danar, si tukang bakso itu sekalian ke warung depan untuk beli garam. Kebetulan garamnya tinggal sedikit. Dia juga berpikir untuk masalah harga, kemungkinan sama dengan bakso-bakso pada umumnya. Ya sudah, dia nggak pikir apa-apa, dan yang terlintas di pikirannya, dia ambil semua sendiri, lalu uangnya tinggal diletakkan di sela-sela mangkok saja. Nanti juga tukang baksonya lihat, pikir Mas Danar. Sudah ngiler membayangkan kelezatan bakso, sehingga dia sudah tidak sabar lagi. Pelan-pelan dia buka penutup dandang baksonya. Semakin tutup itu dibuka, dan bukan bakso yang dia lihat, melainkan sebuah kepala seorang pria yang sangat menyeramkan, terbungkus kain kafan. Benar-benar cuma kepala tanpa tubuh. Lalu kepala itu melihat ke arah Mas Danar. Kepala itu tersenyum dan bertanya, "Mau ambil bakso yang mana, Mas?" Mas Danar yang melihat itu langsung lari tunggang langgang ke arah depan atau musola. Begitu dia melintasi rumah itu, Mas Danar mengaku melihat dua anak kembar dan ibu-ibu tadi sudah berubah menjadi sosok pocong yang menyeramkan. Yang membuat Mas Danar tidak bisa melupakan kejadian itu saat dia melihat ada satu lagi sosok pocong yang berdiri paling kiri, tapi sosok pocong itu tanpa kepala. Di pikiran Mas Danar saat itu, mungkinkah kepala pocong itu yang dia lihat di dalam dandang bakso tadi? Di situ Mas Danar tidak bisa berkata-kata dan dia kembali melanjutkan larinya, sampai dia tidak kepikiran untuk menutup pintu rumah Mas Gali. Kedatangannya di depan musola sambil teriak-teriak membuat semua orang yang ada di dalam musola lari keluar menghampirinya. Mas Danar ditenangkan dan dia mulai menceritakan kronologi yang baru saja dialaminya. Saat warga mendengar cerita Mas Danar, warga kembali gelisah. Masalahnya, yang Mas Danar lihat adalah arwah keluarga Pak Budi. Mas Danar lalu diberi sarung yang sengaja disediakan musola dan dia diajak untuk mengikuti acara tahlilan bersama. Semakin lama kondisi Mas Danar sudah tenang dan dia pun berjalan pulang bersama Mas Gali beserta keluarganya. Waktu melewati rumah itu, Mas Danar kembali melihat dan rumah itu terlihat gelap, seolah tidak ada siapapun di sana. Karena dia berjalan sambil meleng, tidak sengaja kakinya menginjak pecahan bakso. Dia menggeram kesakitan, lalu matanya melihat ke bawah. Dengan ekspresi muka yang terkejut, Mas Danar berkata, "Ini kan mangkokku tadi." Lalu orang-orang kembali berkerumun ke arah Mas Danar dan sama-sama menyaksikan mangkok yang dia maksud tersebut. "Aku ingat banget, Li. Ini mangkok yang aku siapkan tadi. Sayuran sama bihunnya aku sendiri yang ambil. Aku kira ya tukang bakso beneran. Gak taunya." Sambil bergidik ngeri, "Sebenarnya di sini ada apa sih, Li?" kata Mas Danar kepada Mas Gali. Akhirnya di depan rumahnya dan di depan banyak orang, Mas Gali menceritakan semuanya kepada Mas Danar. Serta mangkok itu menjadi saksi bisu kalau apa yang dialami Mas Danar bukanlah karangan belaka. Terlebih Mas Danar juga tidak tahu apa-apa terkait keluarga Pak Budi. Kejadian horor itu tidak hanya terjadi kepada Mas Danar, melainkan juga dialami oleh Mbak Hana. Mbak Hana ini rumahnya ada di kampung sebelah lapangan. Pada saat itu Mbak Hana perjalanan pulang dari kampusnya menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba di dekat lapangan, Mbak Hana mendengar ada suara anak cewek nangis. Mbak Hana pun memberhentikan motornya dan memperhatikan ke arah sumber suara itu. Matanya menangkap sosok anak perempuan yang usianya sekitar 5-6 tahun, sedang nangis di pinggiran salah satu gawang yang ada di lapangan tersebut. Disamperinlah sama Mbak Hana. Lagian waktu itu juga sudah malam, sekitar antara jam 10 sampai jam setengah 11 malam. Mbak Hana berpikir, ini anak siapa? Kok malam-malam nangis sendirian di lapangan? Lampu lapangan juga nggak nyala malam itu. Tapi anak ini kok berani banget. Mungkin karena kasihan Mbak Hana tetap menghampiri anak itu. Mbak Hana berjalan sambil terus memanggil anak itu. "Dek, kamu kenapa? Kok nangis sendiri di situ?"
rumahmu mana?" Tapi anak itu tidak menjawab sama sekali dan masih terus menangis. Anak itu menangis sambil menutup matanya dengan kedua telapak tangannya. Posisinya menyender ke tiang gawang dan kakinya sembujur lurus. Entah mengapa perasaan Mbak Hana tidak nyaman ketika langkahnya semakin mendekati sosok anak ini. Cuma dia nggak tega kalau harus membiarkan anak ini menangis sendirian di situ. Ketika Mbak Hana dekat dengan anak itu, dia langsung duduk jongkok di sampingnya. Mbak Hana mencoba menenangkan anak itu sambil mengelus-ngelus rambutnya. Mbak Hana terkejut ketika mendapati rambut anak itu tiba-tiba rontok. Rontoknya bukan hanya perhelai, seperti rontok satu genggam rambut sekaligus. Karena anak ini terus menangis, Mbak Hana nggak fokus di rambutnya melainkan ke si anak. Dibujuk dengan cara apapun, anak ini tidak kunjung diam. Belum selesai menghadapi anak ini, Mbak Hana dikejutkan dengan satu suara anak-anak lagi yang berada tepat di belakangnya. Anak ini seakan menjawab pertanyaan Mbak Hana, walau pertanyaan itu bukan untuknya. "Tubuh kita sakit dan itu adikku." Pada saat Mbak Hana menoleh ke belakang, Mbak Hana justru lebih terkejut lagi karena sosok anak kecil yang ada di belakangnya dalam kondisi berbalut kain kafan. Ya, anak kecil itu berwujud pocong berlumuran darah. Mbak Hana kembali menoleh ke arah anak kecil yang menangis, dan dia mendapati anak itu berwujud sama persis dengan sosok anak yang ada di belakangnya. Mbak Hana langsung berdiri. Dia berjalan mundur dan tetap terus menatap ke arah dua pocong anak kecil itu. Dia baru saja tersadar bahwa malam itu dia telah bertemu dengan dua anak kembar dari keluarga Pak Budi yang sudah meninggal. Mbak Hana masih dengan posisinya yang berjalan ke belakang dan terus menatap ke arah dua pocong tersebut. Nampaknya mereka tetap terus diam sambil memandang ke arah Mbak Hana dengan tatapan yang kosong. Setelah kakinya berhasil menjangkau area luar lapangan, dia langsung berlari menuju rumah sampai meninggalkan motornya di tepian lapangan. Setibanya di rumah, Mbak Hana langsung menceritakan apa yang baru saja dia alami kepada keluarganya. Waktu keluarganya mencoba memastikan kembali, ternyata dua pocong anak kembar itu sudah tidak lagi di sana. Sejak malam itu, ketika ada kuliah malam, Mbak Hana memilih diantar jemput ayahnya daripada harus menyetir motor sendirian. Berhubung teror itu semakin meresahkan, warga sepakat untuk mendatangkan seorang ustadz guna menenangkan arwah keluarga Pak Budi. Niatnya supaya tidak kembali menghantui warga. Sayangnya saat ustadz ini berusaha, justru mengalami penolakan. Kekuatan arwah Pak Budi yang mendominasi dan membuat sosok pocong lainnya menjadi kuat. Sehingga mereka ingin memberitahu kepada semua orang kalau sampai kapanpun mereka, arwah keluarga Pak Budi, tidak mau dipindahkan dari sana. Bagi arwah ini, rumah itu adalah rumahnya dan sampai kapanpun tidak akan ada orang lain yang bisa mengusirnya dari rumahnya sendiri. Masih ada satu teror lagi yang ingin aku persembahkan untuk kalian. Hitung-hitung sebagai kesaksian terakhir yang mengaku sempat bertemu dengan 4 pocong keluarga Pak Budi. Sekaligus sebagai titik terang bagi polisi karena sudah berhasil menangkap 2 dari 3 orang tersangka yang membunuh keluarga Pak Budi. Malam itu adalah 1000 harinya keluarga Pak Budi. Seperti biasa, warga sibuk dengan persiapan tahlilan untuk mendoakan keluarga Pak Budi. Para warga rela meluangkan waktunya untuk mendoakan dan menyajikan makanan di setiap tahlilan karena mereka semua mengaku bahwa semasa hidupnya Pak Budi beserta sang istri kerap membantu semua warga. Padahal mereka sendiri hidup dengan kekurangan, tapi tidak menutup hati mereka untuk menolong sekitarnya. Selepas sholat maghrib, Pak Ijul dan 2 orang lainnya mempersiapkan untuk acara tahlilan. Yang lain mengurus bagian di musola, sedangkan Pak Ijul menggelar tikar untuk yang bagian luar dan beliau seorang diri. Begitu menggelar salah satu tikar, samar-samar beliau mendengar ada suara bapak-bapak yang memanggil namanya. Beliau mengedarkan pandangannya ke sekitar, tapi beliau tidak melihat siapa-siapa, dan beliau kembali melanjutkan tugasnya. Akan tetapi suara itu terdengar kembali, bahkan semakin jelas. Kembali beliau pandangi sekitarnya, tetap sama hening dari sebelumnya.
Ketika beliau menyapu tikar memakai sapu lidi agar debunya hilang, dalam posisi membungkuk, mata beliau menangkap sosok laki-laki yang berbalut kain lusuh berdiri tepat di depannya. Kaki itu hanya diam dan beliau tahu bahwa itu sosok pocong yang tengah berdiri. Beliau mencoba tenang dan terus menyapu tanpa memperdulikan sosok itu. "Mau apa datang ke sini? Kan sudah 1000 hari berlalu. Ada apa?" tanya Pak Ijul sembari memberanikan diri. Pak Ijul lalu mendengar suara seorang bapak yang tengah menangis dan kini posisi Pak Ijul membelakangi sosok itu. "Aku tidak mau apa-apa, Jul. Aku hanya mau kamu menolongku," kata sosok itu kepada Pak Ijul. "Apa yang bisa aku bantu?" respon Pak Ijul. "Aku tahu di mana pembunuhku berada, jadi ikut aku," ajak sosok tersebut. Pak Ijul tidak merespon. Beliau hanya menegakkan badannya sambil menghela nafas sebelum akhirnya beliau menoleh ke arah sosok yang berbicara kepadanya. Betapa terkejutnya Pak Ijul saat melihat sosok yang ternyata berbicara dengannya adalah sesosok pocong tanpa kepala. Sosok itu melayang ke arah sebuah gang di samping musola, yang mana gang itu mengarah ke bagian kampung belakang. Pak Ijul coba mengikuti sosok itu dengan perasaan harap-harap cemas. Tiba-tiba sosok pocong ini berdiri di seberang sebuah rumah, yang mana semua warga tahu kalau rumah itu adalah rumah seorang rentenir. Yang membuat Pak Ijul terkejut justru ketika beliau melihat ada sebuah kepala yang sudah dibentuk pocong nangkring di sebuah kursi di samping seorang pria berbadan kekar. Wujudnya benar-benar hanya kepala saja dan matanya terus menatap laki-laki itu seolah memberitahu sesuatu, tapi beliau tidak paham. Sosok pocong tanpa kepala di sebelahnya ini berkata, "Dua pria yang di sana adalah suruhan Bu Uni, dan mereka juga yang telah membunuhku." Selesai berbicara seperti itu, sosok ini tiba-tiba hilang gitu saja. Pak Ijul pun langsung lari balik ke arah musola. Pas beliau sampai, ternyata sudah banyak orang yang mencarinya. Sambil ngos-ngosan beliau menceritakan semuanya. Ada orang yang percaya dan tidak tentang pernyataan Pak Ijul, tapi orang yang percaya langsung menghubungi kantor polisi terdekat agar segera datang. Berselang beberapa menit kemudian, datanglah 5 orang polisi dan mereka berjalan ke arah musola. 5 polisi ini mencoba mendengarkan kesaksian Pak Ijul. Meski terkesan absurd, tapi polisi ini mengesampingkan egonya dan mulai mempertimbangkan untuk melakukan penggeledahan rumah Bu Uni. Sebagian orang tetap menyiapkan acara tahlilan malam itu dan sebagiannya ikut bersama 5 polisi tadi. Singkat cerita, tibalah mereka semua di depan rumah Bu Uni. 2 pria yang sedari tadi duduk-duduk di depan terlihat ketakutan dan berusaha kabur. Beruntung bisa segera diamankan. Polisi yang lain mencoba menggeledah ke rumah Bu Uni dan mereka menemukan ada 3 buah pedang panjang yang terpajang di ruang tamu rumah Bu Uni. Meski sudah dibersihkan, nyatanya salah satu pedang panjang itu masih tersisa beberapa bercak kecil darah yang sudah mengering, dan polisi menduga kalau bercak darah yang tersisa itu adalah darah milik keluarga Pak Budi. Walau mereka mengaku kalau itu darah tikus yang belum lama mereka bunuh dengan pedang tersebut, rasanya polisi ragu dengan pernyataan itu. Ya kali, orang bunuh tikus pakai pedang sepanjang itu. Ribet sekali. Ditambah penampakan darah yang sudah mengering itu seperti terkesan lama sekali. Setelah hasilnya dikirim ke laboratorium dan sudah keluar, menyatakan bahwa darah yang ada di pedang itu mirip dengan darah salah satu anak kembar Pak Budi yang bernama Neta. Selain polisi mengamankan 2 pria beserta Bu Uni, polisi juga menemukan sebuah surat tanah yang dimana di situ tertulis nama Sarimin. Beliau adalah mendiang bapaknya Pak Budi. Polisi langsung mengamankan semuanya di kantor polisi terdekat, sembari dimintai keterangan lebih lanjut. Sedangkan 1 orang lagi masih ada di Riau karena istrinya sedang melahirkan. Kemungkinan tidak lama setelah penangkapan di sini, orang itu juga segera diamankan di rumahnya oleh polisi setempat. Motif yang mendasari ini semua adalah jelas masalah hutang piutang.
Katanya Bu Uni, hutang Pak Budi dan istrinya sudah mencapai 20 juta beserta bunganya. Entah bagaimana bisa sebesar itu. Padahal Pak Budi hanya meminjam modal 1 juta, tahu-tahu sudah 20 juta. Jelas Pak Budi kesusahan untuk mengembalikan uang yang sudah beliau pinjam. Selain itu, polisi juga membaca pola licik dari Bu Uni sendiri. Sebenarnya Bu Uni mengincar rumah Pak Budi karena menurut buku milik Bu Uni, polisi menemukan sebuah rencana pembangunan kos-kosan di rumah milik Pak Budi. Mungkin rumah Pak Budi di pinggir jalan dan aksesnya gampang. Akhirnya jadi incaran Bu Uni. Pak Budi ternyata pernah ditawari secara langsung sama Bu Uni. Jika Pak Budi mau menjualnya, maka Bu Uni siap membayar dengan harga mahal. Tapi Pak Budi tidak bersedia menjual rumah itu. Bagaimanapun bentuknya, walau sudah reot dan rapuh, tapi rumah itu adalah satu-satunya peninggalan berharga dari mendiang kedua orang tuanya yang harus beliau jaga. Makanya Bu Uni mencari kesempatan manakala Pak Budi mulai terlilit hutang piutang dengan Bu Uni. Bu Uni mensiasatinya dengan melipat gandakan bunga dari uang yang Pak Budi pinjam. Semakin besar nominal hutangnya, pasti Pak Budi akan melepas rumah itu kepada Bu Uni. Di pikiran Bu Uni seperti itu. Nyatanya, walau hutang beliau sudah dilipat gandakan bunganya sama Bu Uni, Pak Budi tetap kekeh tidak mau menjual rumahnya. Bu Uni yang tipe orang ambisius menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan rumah tersebut, termasuk dengan cara membunuh keluarga yang malang ini. Mulailah Bu Uni menuliskan langkah-langkah yang harus dilakukan ketiga algojonya untuk mengeksekusi keluarga Pak Budi dan mengambil surat tanahnya. Bahkan dengan teganya, Bu Uni sampai mengambil salah satu sidik jari Pak Budi, lalu ditempelkan ke sebuah dokumen yang sengaja sudah beliau siapkan demi mendapatkan rumah itu. Padahal kondisi saat itu Pak Budi sudah tewas dengan kepala yang terpenggal. Bu Uni bukan hanya mengambil rumah yang bukan haknya, melainkan Bu Uni dan algojonya seperti malaikat pencabut nyawa keluarga Pak Budi. Andai arwah Pak Budi malam itu tidak menemui Pak Ijul, mungkin sampai detik ini pembunuhnya tidak akan pernah terungkap. Soalnya Bu Uni memiliki banyak sekali dekengan yang kuat. Akan tetapi sepertinya semua dekengannya tidak ada yang berani membelanya di pengadilan. Bu Uni sampai saat ini masih mendekam di penjara karena mendapat hukuman seumur hidup. Sedangkan ketiga algojonya ada yang bilang sudah dieksekusi mati bersamaan di tahun 2009. Tapi warga setempat tidak tahu benar tidaknya. Rasanya apa yang diterima Bu Uni tidak sepadan dengan nyawa keluarga Pak Budi yang sudah beliau bunuh. Meski beliau tidak terjun langsung untuk ikut membunuh, akan tetapi beliau adalah otak atau dalang utama dari semua ini. Harusnya Bu Uni juga dihukum sama dengan tiga algojonya. Sudah 17 tahun kisah itu berlalu. Sudah lama juga rumah bekas mendiang Pak Budi dan keluarganya terbengkalai. Pihak aparat setempat tidak berani mengutak-atik rumah tersebut dan dibiarkan apa adanya. Cuma di bagian depan, sekarang sudah dipasang pagar untuk membuat batasan agar tidak ada yang berani lancang masuk. Kalau dulu keluarga ini suka sekali meneror satu rumah ke rumah yang lain, tapi kini hanya sebatas penampakan dan lalu hilang. Mungkin urusan di dunia sudah selesai karena suatu keadilan berhasil mereka dapatkan dan semua pembunuh mereka telah mendapatkan hukumannya masing-masing. Sekarang sudah tidak seheboh dulu, apalagi lingkungan sekitar rumah Mas Gali sudah ramai, padat penduduk. Kalaupun ada semacam penampakan, bagi mereka sekarang sudah biasa. Sudah tidak lagi kontak fisik maupun percakapan antara warga sekitar dengan arwah keluarga Pak Budi. Keluarga ini ya hanya sebatas muncul, tahu-tahu menampakkan wajahnya pas di depan wajah orang lain dan selanjutnya menghilang. Bisa jadi itu bukan lagi arwah keluarga Pak Budi, melainkan arwah yang sengaja menyerupai keluarga Pak Budi agar bisa hidup berdampingan dengan warga setempat. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.